Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutaimah dari kelas 5A Akuntansi Pagi. Nah, di sini saya akan menjawab mengenai bab 8 strategi bersaing di pasar dan strategi produk dan jasa. Nah, di sini pun ada pertanyaannya, yaitu sebutkan contoh perusahaan yang berada pada posisi market leader, memimpin pasar, dan bagaimana strategi market leader, jelaskan. Nah, jadi salah satu perusahaan yang berada di posisi market leader yaitu Apple. Jadi kita ambil perusahaan Apple ya. Nah, Apple ini bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan menjual iPod dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjual pemutar MP3. Ini semua tentang ide-ide inovatif yang akan membantu perusahaan untuk terhubung dengan audiens yang relevan. Perusahaan Apple juga selalu berusaha mengenalkan produk yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Pemimpin pasar juga sering mengungkapkan bahwa produk yang dapat mendefinisikan kembali pengalaman pelanggan dalam hal kualitas produk, umur panjang, dan kemudahan pengoperasian produk. Dan itu yang diterapkan oleh Apple. Secara umum, ada pun beberapa strategi yang digunakan, yaitu yang pertama mencakup pasar secara global dan lokal. Yang kedua yaitu perluas pasar dengan cerdas. Yang ketiga yaitu kontrol biaya. Yang keempat yaitu menerapkan rencana pemasaran yang baik. Nah, adapun strategi diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu. Berarti di sini itu patokannya ya. Mampu menghasilkan nilai pelanggan, lalu memunculkan persepsi yang bernilai khas, dan selalu tampil sebagai wujud yang berbeda yang sulit ditiru. Seperti contohnya ini produk Apple. Nah, pada 5 strategi Apple ini sudah menjelaskan strategi yang di atas. Yang pertama yaitu fokus pada nilai keunikan dibanding harga. Nah, seperti yang di atas tadi ya, harus memiliki nilai khas seperti itu. Nah, Apple tidak pernah terjebak dalam persaingan harga. Perusahaan ini selalu mempunyai cara tersendiri untuk menentukan harga setiap produknya. Mereka lebih berfokus untuk mengembangkan nilai keunikan produknya daripada harus menghabiskan waktu dalam bersaing harga satu produk. Nilai keunikan tersebutlah yang menjadi kekuatan jika dibandingkan dengan kompetitor lain. Kita dapat melihat sendiri bagaimana produk Apple mendesain dengan desain yang unik, cantik, dan menarik. Yang kedua yaitu terus melakukan inovasi. Kunci dari semua yang dilakukan oleh Apple adalah inovasi. Inovasi. Inovasi inilah yang membuat Apple mampu bertahan dalam kondisi bersaing yang luas dan ketat. Apple tidak pernah berhenti untuk selalu berinovasi. Apple terus meluncurkan produk inovasi inilah yang telah membuat perusahaan reksa teknologi ini selalu berada di baris terdepan dari kompetitor lainnya. Contoh inovasi yang dilakukan Apple yaitu pada produk iPhone. Produk iPhone terus berinovasi dari generasi ke generasi. Belakangan ini, iPhone menjadi smartphone yang pertama kali memiliki desain poni lebar di layar depannya. Yang ketiga yaitu strategi branding yang baik. Dengan logo serta nama perusahaan yang mudah diingat, Apple menamakan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi canggih dan mudah digunakan atau dapat dikatakan user-friendly. Kebalikan dari pemahaman umum bahwa semakin canggih suatu alat, maka semakin rumit pengoperasiannya. Dengan begitu terbukti bahwa Apple memang memiliki strategi branding yang baik. Dengan selalu berkomitmen untuk menciptakan solusi pada setiap permasalahan yang dimiliki oleh target pasarnya. Selain itu, Apple juga melakukan uji coba gratis pada setiap produknya. Setelah pelanggan menggunakan produk, mintalah testimonial atau ulasan terhadap produk. Semakin banyak ulasan positif, semakin terbukti bahwa produk Anda memang baik. Jangan lupa juga gunakan kata-kata dalam branding yang mudah dimengerti oleh target pasar Anda. Gunakanlah kata yang sederhana seperti think different. Hanya 2 kata tetapi sudah menggambarkan produk Apple. Anda harus dapat berteknologi tanpa harus menggunakan istilah tinggi. Yang keempat yaitu mendengar masukan dari pelanggan. Dengan hadirnya media sosial, pelanggan memiliki banyak cara untuk mengekspresikan opini mereka. Untuk produk-produk suatu perusahaan, Apple menyadari pentingnya hal itu dengan mengarahkan pengembangan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Apple juga selalu update dengan menjaga komunikasi dengan para pengguna produknya. Setiap meluncurkan produk terbarunya, maka akan diadakan seminar dan gathering untuk para pelanggannya. Dengan begitu terbukti bahwa Apple memang mengenal setiap pelanggannya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu membangun sebuah pengalaman. Semua orang dapat membuat produk tetapi tidak semuanya mampu menciptakan sebuah pengalaman bagi penggunanya. Pengalaman tersebut mampu diingat dan membuat mereka dengan rela kembali pada bisnis Anda lagi. Dalam hal ini, Apple benar-benar menerapkan hal tersebut dengan sempurna. Pengalaman merupakan senjata ampuh jika ingin
produk Anda unggul di antara produk-produk yang lain. Ketika terdapat satu pengguna yang mengalami pengalaman baik dengan produk Anda, maka ia akan menyebarkannya dengan sukarela dan menjadi marketing gratis untuk Anda. Nah, itulah 5 strategi pemasaran yang digunakan oleh Apple. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.